Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim habibana wa nabiyyana wa karimana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salaman ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli baitihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin wa ala man ittaba'a al-huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, dengan kudrah iradahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah inayah, dengan berkahnya kita dapat melaksanakan kegiatan rutin kita di momen spesial. Kegiatan rutin adalah kita sama-sama melakukan majlis zikir, doa, yasin, tahlil, dan segala yang baik-baik, termasuk juga tausiah yang hukumnya pun wajib karena kaitan dengan ilmu. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita juga menemukan suatu momen spesial, yakni kita sekarang berada di rumahnya atau kediamannya Pak Hendri. Untuk itu setelah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga telah bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga sampai kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, warasatul anbiya, asatidah, ustaz-ustazah kita, guru-guru kita, orang tua kita, mertua kita, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang berusaha tunduk setiap waktu kepada ajaran beliau dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu alhamdulillah sekarang kita berdiam di rumahnya Pak Hendri, keluarga besar beliau, yang pada kesempatan kali ini telah mendapatkan anugerah kembali dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang putri yang insya Allah menjadi putri yang salehah. Amin, amin. Dan insya Allah telah dinamai dengan nama yang baik, nama untuk perempuan, karena putri ya, bukan namanya laki-laki ya. Pasti nama untuk perempuan, insya Allah bermuatan doa, dan insya Allah adalah sebuah nama yang sangat baik, sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena al-ismu minad doa, nama itu adalah bagian dari doa. Maka untuk memberikan sebuah nama itu memang haruslah hendaknya yang baik. Tuan-tuan sekalian, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sejatinya tadi telah diperkenalkan bahwa kami dari Masjid Mushola Al-Falah, itu kami yang kami hormati dan semoga Allah muliakan Pak Dewi Ustaz Rashid sebagai pembina, kemudian juga Pak Novin selaku ketua majelis taklim, Pak Muryadi selaku ketua mushola, kemudian juga ketua pakem Pak siapa? Dadang. Padang, dan juga segenap jemaah sekalian. Ini ada sahib juga, alhamdulillah, Ustadz Febri dari Mushola Syakur beserta jajaran pengurus mushola yang sangat kami hormati dan semoga Allah muliakan. Amin, amin. Dan semoga menjadi pertemuan yang berkah dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Karena memang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlisnya yang mulia yang dihadiri oleh para malaikat. Kemudian juga di majlis ini adalah hafaz al malaikat. Malaikat ini menaungi kita dengan sayapnya yang menebarkan rahmah berkah maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Maka Allah. berbahagialah kita ketika dalam keadaan majlis taklim ini kita dinaungi oleh berkah rahmah maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan kita berada di dalam raudhah min riyadil jinan, di taman-taman surga. Amin. Itu kepada tuan-tuan yang di luar hendaknya menyimak dengan sebaik-baiknya dan tidak ribut dulu sebentar ya, supaya keadaannya lebih kondusif, lebih aman terkendali 86. Jadi tolong agak-agak mantap dikit lah keadaannya ini. Ini pengajian ini jarang-jarang, ya, jarang-jarang. Nantilah
Pak Henry sudah pasti menyiapkan sesuatu yang mantap. Insya Allah ada ini, ada sate, ya. Ada gulai, dan sebagainya. Yang penting yang kecium sekarang kopi. Buat apa ya? Biasa agak manis. Udah mesem, manis ya. Kalau kurang manis jangan bilang harus lihat Pak Henry, jangan, ya. Karena percuma nggak kelihatan juga. Alhamdulillah ini dengan izin Allah ini kita santai-santai dulu lah ya. Tausiahnya agak-agak sersan dikit, serius tapi santai. Seriusnya karena kita membicarakan tentang agama. Santainya ya saya yakin, saya percaya bahwa tuan-tuan yang hadir di sini adalah telah mengorbankan waktu di sisa tenaga, di tenaga sisa. Karena pasti seharian sudah beraktivitas, ya. Maka ya tidak terlalu serius, tapi serius juga. Hanya diselingi dengan hal-hal yang santai, tapi tidak melalaikan. Nah, kami insya Allah biasa di masjid atau di musola Al-Falah ini Majlis Taklim ya. Ini memang biasanya suka mengkaji Al-Quran baik dari segi tahsilul Quran maupun juga tafsirul Quran. Hanya untuk sekarang ini karena ada momen spesial yaitu kelahiran dari putri Pak Henry, maka untuk kesempatan kali ini tausiahnya saya hanya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian bahwa kehadiran anak suatu hal yang didambakan. Betul Pak? Betul. Kehadiran anak ini kan suatu hal yang didambakan. Pak Henry anak yang berapa itu? 4. Hah? 4. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. 4, saya juga satu susah. Mau bikin lagi juga belum dapat. Padahal sudah bikin tiap malam, tapi ya susah, gitu kan? Susah tidak jadi. Ayo, astagfirullah, jangan, sorry ya. Jamal jangan dengar ya. Ini 17 tahun ke samping. Dah ya. Alhamdulillah ini sudah 4. Mau nambah lagi kan? Mau nambah lagi kan? 5. Hah? Oh 5 gitu kayak aja kan? Dari bini yang lain. Astagfirullah, keceplosan ini kayaknya belum minum nih. Ini maklum baru pulang gawe juga ini. Ya alhamdulillah ini anak sudah banyak begini, masya Allah. Ini adalah amanah. Ketahuilah. Ini kan biasanya kalau acara syukuran anak ini yang diingatkan itu biasanya apa tentang kehadiran anak, kesolehan anak. Kita pengen anak yang soleh, anak yang soleha, otomatis siapa dulu yang harus soleh dan soleha? Orang tuanya dulu, ya. Mengharapkan putrinya soleha, ya orang tuanya harus hadir ke musola, gitu kan? Di sini ada musola Asyakur, masuk musola ini, ya. Ini apa namanya? Jangan sampai jangan kasih kendor ke musola itu. Itu kata ini. Jangan kasih kendor untuk ke musola. Pokoknya satu kata, I love musola. Gitu ya. Jadi yang paling penting itu musola, makmurkan. Mudah-mudahan nanti di masjid. Kapanlah kita punya masjid dekat-dekat sini gitu kan? Tahu mantap ya. Alhamdulillah kalau semuanya ada masjid kan Jumatan tidak jauh-jauh juga ya. Tapi agak bingung juga karena ketar-ketir. Pernah sekali waktu tadi siang nggak tahu ya, Abi tidak mendengarkan adzan. Berarti orang-orangnya memang pada sibuk. Mungkin sholat zuhurnya mudah-mudahan di luar. Nah berarti ini kan suatu hal yang memang menjadi PR buat kita. Bahwa ternyata musola ini memang harus digiatkan amal ibadahnya ini. Pokoknya mah di dalam musola ini harus ada zikir ibadah, kalimat ta'lum, hikmat, semuanya terus ada. Ya, jangan sampai musola ini hanya sekedar apa ya tempat untuk ngobrol-ngobrol gitu. Boleh sih, tapi jangan hanya itu gitu loh. Ada kira-kira obrolan-obrolan yang memang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini yang paling penting. Nah, makanya sebagai pembina rumah tangga, imam, ya, sebagai seorang imam ini berat tugasnya. Ini penting, harus ada sokongan orang musola. Penting ini, Kasas. Harus ada yang manggil. Penting ini, Kasas. Semuanya itu penting. Penting ini musola yang penting. Kita kalau di ini jadi orang ahli musola, itu kan kita apalagi ada Pak D Ustaz Rasyid ini akan membina bagaimana cara jadi imam yang baik. Ketahuilah tanggung jawab imam itu berat.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Di akhir ayat. Coba ini ayat berat. Baru sepotong aja bikin berat. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tugas siapa itu? Tugas imam keluarga, suami. Dalam ayat lain nyatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Itu laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Ya, maksudnya dalam keluarga ini laki-laki punya tugas yang berat. Perlu diingat, kalau wanita itu punya dosa, dia akan tanggung jawab dengan dosanya sendiri. Tapi kalau laki-laki punya dosa, sudahlah punya dosa sendiri, dosa pribadi, kemudian dia harus juga mempertanggungjawabkan dosa anaknya. Dia juga harus mempertanggungjawabkan laki-laki ini dosa istrinya. Nanti akan ditanya, kenapa istrimu itu belum nutup aurat? Kenapa istrimu itu belum menjadi ibu yang baik pada anaknya? Kenapa istrimu itu kok niatnya beli sayur cuma setengah mungkin cuma 15 menit, tapi kenapa jadi 1 jam? Karena ternyata plus gosip, plus ghibah, plus ngomongin orang, plus buka aib orang, belum lagi ngomongin suami masing-masing. Oh, suamiku itu lemah. Ya orang. Ada yang begitu. Ini memang sudah sering Abi dengarkan kayak begitu. Dia ngomong, kamu berapa ini gajinya? Aku cuma dikasih segini sama suami. Parah nih suami kok medit, pelit banget, gitu bakhil. Nah, dia ngomong kemana-mana. Dia tidak sadar bahwa dalam Al-Quran dijelaskan, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ibaratnya ini suami istri pakaian. Kamu pakaian buat pasanganmu, pasanganmu pakaian buat kamu. Kalau kita menjadikan pasangan masing-masing, sama saja sudah kita memburu-buru baju sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Itu dari situ aja. Pengen anak yang soleh, pengen anak yang soleha, juga harus ditunjang dengan orang tua yang baik-baik. Ini orang tua sekalinya marah-marah ke anak, pengen anaknya soleh kan? Pengen anaknya soleha, sekalinya marah ke anak-anak. Dasar kamu itu ya binatang. Wah, segala keluar. Kalau dia marah-marah, ada seorang ibu marah-marah, itu se-RW orang tahu, atau minimal tetangga sekitarnya itu pasti akan merasa ribut. Keberisikan dengan seorang ibu ini marahi anak. Bagaimana punya anak yang soleha? Bagaimana punya anak yang berhati lembut? Kalau kita sendiri sebagai orang tuanya tidak mengamalkan kesabaran. Nah, jadi kembali ke yang tadi, untuk ikhwan, untuk laki-laki, hendaknya selalu melakukan persuasif, selalu ngumpul di musala, selalu ngumpul di masjid, selalu ngumpul di majelis taklim untuk melatih kelembutan hati supaya pulang ke rumah bisa memberikan taklim di rumah. Itu yang penting. Berat loh bimbing keluarga. Jangan anak sudah besar, ya istri sudah ada, dibiarkan masing-masing. Yang penting saya sudah jadi ahli musola, yang penting saya sudah ke musola. Perkara istri saya mau menggibah, perkara istri saya mau buka-buka aurat, perkara istri saya mau berbohong segala macam, itu terserah. Anak saya mau ke masjid atau tidak, terserah. Jangan. Tanggung jawabnya itu berat buat semuanya. Tanggung jawabnya, masya Allah, sangat berat. Bimbing keluarga ini bukan hal yang mudah ya. Ada doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam surah Al-Furqan ayat 74. Kita sudah biasa kan membaca doa ini. Apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini surah Al-Falaq nih, kayaknya belum bunyi ini. Itu ada nazomnya itu, sampai dinyanyikan sama almarhum Ustaz Jepri Al-Bukhari biar cepat hafal. Katanya begini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Begitu. Jadi kita dendangkan itu maksudnya biar cepat hafal. Ini doa berat. Saya katakan kenapa berat? Karena emang isinya padat. Ya Allah, yang kita mohon ya Tuhan kami, curahkanlah kepada kami
dari pasangan-pasangan kami, azwaj ya, min azwajina. Ya, kalau ada yang istrinya lebih dari satu, jadi azwaj, pasangan. Bukan min zaujatina ya, bukan pasangan kami, tapi dari pasangan-pasangan kami loh bahasanya. Jangan disalahkan pula ini Quran. Ya, ini bahasanya yang begini, dari pasangan-pasangan kami. Kalau misalnya, misal ya, Pak Dewazi istrinya lebih dari satu misal, min azwajina. Amin. Weh, amin. Mau Jumat. Nanti berat, tambah berat. Tanggung satu istri aja dosanya repot. Ini pertanggung jawaban. Min azwajina itu istri. Kemudian wa dzurriyyatina, ini keturunan kita.